Kalau saya tuh sebenarnya tetap namanya kita anak ya pasti tetap berusaha. Tar dulu rawan nih pras kayaknya kita janjiannya bukan ngomongin ini deh. Ini tukang mancing nih. Terus dia telepon sama saya udah, Bang kayaknya kita nggak usah lanjut aja lah. Daripada sulit ini kayaknya. Dia ngomong langsung begitu bang? Tidak, itu kan kita Sama-sama. Abdur, pras kan saya bilang saya jarang. Ini tadi kok tambah ceritanya terus. Domba dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil komat kamit mulut mbak dukun baca mantra dengan segelas air lalu indah disantet. Tepuk tangan teman-teman hari keriting hari ini. Akhirnya kesini juga Anda. Sudah ini ya, sudah ringan kalian menyanyikan lagu-lagu begitu pada depanku ya. Gara-gara di titik kumpul teman-teman, gua pun jadi plong. Wah, senang sekali Bang Hari. Apa kabar? Kayak sudah lama baik. kita tidak bertemu ya? Ya udah sekitar 2 hari ya. Aduh, mau ngobrol apa lagi sama Bang Hari? Cuman hari ini spesial kita undang banyak pembahasan tentang show kamu. Amin. Alhamdulillah sudah terwujud belum ya? Tanggal 16 ya? Tanggal 16. Tanggal 16, sekarang tanggal 7. Tayangnya tanggal 7. Berarti ada berapa hari lagi tuh ya? Sekitar 9 hari lagi. Betul. Boleh dibeli tiket-tiketnya kalau mau datang nonton tanggal 16 September. Di mana beli tiketnya? Beli tiketnya di Loket. Ya, semua orang beli tiket tuh loket.com. loket stadion juga loket bos. Tapi loket.com. Loket.com. Betul. Atau kalau yang follow sosial media saya bisa lihat di sampingnya Alfa itu apa namanya? Sampingnya Alfa Indomaret. Alfa. Apa sih? Bio. Oh Bio. Di bawah. Iya, pokoknya di situ lah. Oh iya. Di bawah Alfa saya itu Bio. Oh iya, dekat-dekat. Di bio saya itu ada linknya, boleh dilihat. Nah, langsung aja diklik di situ teman-teman. Yes. Show Ilmu Hitam. Yes. Nah, ini panjang nih pembahasan ilmu hitam. Ya. Kenapa namanya Ilmu Hitam? Pertama saya tidak ingin orang salah duga dengan show saya ini ya. Karena mungkin orang-orang berpikir apakah kemudian dalam show ini akan menggunakan ilmu hitam? Tentu tidak. Tidak mungkin, saya tidak mempersiapkan materi apapun. Naik ke atas panggung. Bisa ketawa. Di situ lagi ketawa. Ketawa semua. Selamat malam, pecah semua. Tidak mungkin. Tidak mungkin terjadi Tidak seperti begitu itu. ya? Tidak mungkin. Nah, kenapa ilmu hitam? Ilmu hitam itu sebenarnya sih tidak ada urusan sama mistiknya. Ya. Mistik apa mistis sih? Mistis. Mistik juga dong. Kalau mistik itu kayak Mistik itu stick apa? ya. Ada tahu. Cewek-cewek bawa stick mistik gitu. Ada alat apa sih mistik itu? Apa? Gak ada mistik. Ada. Cari deh ada. Mana ada coba ya? Mistik alat ada. mistik gitu ya. Ada mistik. Mistik itu untuk sinyal. Bukan. Nggak ada di sini bang. Udahlah, jujur aja. Anda dukun kan? Nggak ada mistis-mistisnya. Jadi itu nggak ada mistis-mistisnya, Pra. Sebenarnya saya itu di situ itu ilmu hitam itu definisinya itu adalah sebenarnya ilmu itu kan pengetahuan, pemahaman, ya kan. Dan hitam itu adalah saya sebagai orang Abang merasa hitam? kulit hitam. Kau Nggak tidak merasa? hitam. Kau tidak merasa? Kalau hitam tuh mamat tuh hitam. Kalau kita tuh lebih ke coklat, abang. Bukan, kalau ya coklat sebenarnya coklat. Ya, Tapi kan harusnya kan tapi ilmu kan tidak coklat. Tapi kan tidak ada Aneh orang ya? yang bilang, "Ih, woi, orang itu kulit coklat dia itu."
Biasanya orang tuh antara hitam atau putih aja udah gitu. Atau antara kulitnya hitam atau dikategorikan hitam atau dikategorikan putih atau dikategorikan belang. Oh, bisa lebih ke panu ya Bang ya. Ih, kulitnya belang-belang banyak panu gitu. Nah, kalau saya kan merasa bahwa saya itu masuk kategori orang kulit hitam lah. Kalau Mamat itu bukan kulit hitam dia. Apa itu dia? Hitam sekali. Terlalu hitam. Terlalu hitam itu ya. Hitamnya kebangetan. Mamat itu adalah orang yang ketika kita bilang, Mamat kok hitam sekali, itu kita tidak rasis. Iya, emang aslinya begitu. Tapi jangan salah teman-temannya, dengan sehitam itu Mamat, wanita tuh tergila-gila dengan Mamat. Nggak tahu kenapa. Tergila-gila. Karena kalau teorinya saya itu apa? Orang kadang-kadang suka salah kaprah tentang hitam. Bro, mobil Mercedes itu lebih banyak yang hitam daripada yang warna lain. Iya. Tapi justru karena hitamnya itu mewahnya terasa. Orang kulit hitam itu mewah, bro. Mewah ya? Mewah. Asal sering dipoles. Kalau sudah ya butek-butek juga. Ya makanya. Kalau enggak ya di pinggir jalan juga banyak yang hitam, Bang. Butek tapi ya. Tapi betul, harus dipoles ya. Harus dipoles. Nah, saya itu melihat bahwa saya itu kan masuklah kategori orang yang kulitnya hitam gitu kan, orang timur. Nah, so spesial ilmu hitam itu sebenarnya adalah pengetahuan dan pemahaman saya mengenai dunia ini sebagai orang timur, sebagai orang yang cenderung kulitnya hitam. Jadi itu berisi mungkin pengalaman-pengalaman saya, kemudian hal-hal yang saya menerjemahkan bagaimana kehidupan ini, kemudian ditulis secara komedi. Jadi sebenarnya ilmu hitam itu definisinya itu, bukan mistis-mistis itu. Bukan mistis. Bukan. Tapi gini, yang ramai dibicarakan orang adalah ada berita begini. Ari bikin show ilmu hitam, ya kan? Ya. Orang tuanya marah-marah, Orang semakin kurang ajar. Ya. Ada berita yang begitu. Semua orang tahu kan. Ini nggak bisa kita tutup-tutupi karena sudah rahasia umum. Betul. Tanggapan dari Anda? Cinta ditolak, komedi bertindak. Statement bro. Statement itu ya. Statement, bro. Cinta ditolak, komedi bertindak. Betul. Kalau kamu selama bertahun-tahun berusaha tapi tidak ada jawaban, ya udah, jadi jenaka aja semua hal itu. Betul, biasanya ya kan? begitu. Dan orang kan, Pras juga kan sebagai stand up comedian tahu dong rumus komedi apa? Iya. Tragedi plus waktu, time. iya. Kan? Dan tragedinya udah ada dong. Betul. Kenapa saya tidak kasih komedinya? Itu kan? Si ibu lagi nonton, saya live TikTok lagi nih. Semoga saja dikasih singa lagi. Pras parah lu, Pras. Parah Pras. Enggak. Tapi enggak ada maksud. Enggak, Bang, sebentar ya. Enggak ada maksud kurang ajar. Enggak ada maksud kurang ajar. Yakin. Nah, gimana kalau makanya orang-orang kadang, wah ini mau serangan balik, pembalasan. Iya, apa orang nih? mikir gitu. Mau ngecengin atau apa nih? Nonton deh. Nonton ya. Pras sempat lihat kan sebagian materinya saya yang sudah. Apakah itu ada unsur merendahkan atau mendiskreditkan? Tidak. Nah itu sebenarnya kalau menurut saya sih udah nonton aja dulu. Jangan buru-buru ngejudge bahwa saya itu akan melakukan. Kalau saya mau melakukan itu kayaknya udah dari tahun-tahun yang sebelumnya lah. Iya nggak sih? Nggak, takutnya kan abang lagi show, kan kita nggak tahu kalau nggak ada klarifikasi kayak sekarang kan. Lagi show, lagi enak-enak, baru stand up 20 menit, ada ibu-ibu berdiri di tengah, lagi nonton itu. Hentikan, kata dia. Gimana bang? Saya mulai show ini, dia kurang ajar. Ada seorang ibu-ibu ngomong gitu. Abang gimana? Living lah. Apalagi yang pelawak-pelawak ini bisa lakukan ketika show-nya terganggu. Hei, ibu siapa? Enggak lah. Ya kalau mau datang juga nggak apa-apa, biar dengar aja. Nggak apa ya. Abang juga mengharapkan datang. Yang penting jangan baterai begitu lah. Maksudnya dengar dulu. Oh ini maksudnya anak ini nih. Iya takutnya, tapi jangan mengganggu ya ibu-ibu ya, kalau seandainya ada komunitas yang datang ibu-ibu kan. Bohong tuh. Tidak mungkin. Paling saya dari panggung bercanda.
Kalau ada yang marah-marah di bawah. Takutnya kan abang lagi stand up begini kan, lagi stand up dia berdiri tiba-tiba, dung mukul abang tes. Saya akan salto belakang. Yang penting kalau saya sih merasa bahwa ya orang kan sekarang udah tahu lah tragedinya seperti apa. Iya. Dramanya bagaimana. Yang orang belum tahu itu tinggal komedinya. Tinggal komedinya. Ya tapi emang bang, kalau lihat-lihat dari struktur ya tongkrongan abang itu, emang mukanya muka pengen dicakar bang. Saya. Iya. Karena aku pernah dapat kabar abang tuh pernah jalan terus dijambak bapak-bapak lagi mabok. Ya dijambak dan ditampol sih sedikit. Dan ditampol di sini. Kenapa alasannya? Gemes. Di mana itu? Gemes. Gemes tuh kan kayak nyunyuh gitu. Masa gemes begini ya? Gemes gua malu gitu. Saya tidak tahu. Maksudnya tolong teman-teman ya, bapak-bapak, ibu-ibu di luar sana, kalau gemes jaga-jaga sedikit kelakuannya gitu. Kalau bapak itu saya tidak apa-apa. Kan apa di itu ya gemes-gemesnya Indonesia Timur ya. Kejadiannya di mana emang? Saya sangat memahami di Indonesia Timur lah, di salah satu tempat di Indonesia Timur. Lagi foto rame-rame, happy tuh, ibu-ibu, bapak-bapak semua, abang-abang, adik-adik nona semua foto-foto rame-rame. Terus tiba-tiba ada yang datang dari belakang. Ah, ini dia nih. Nah, mungkin karena saya lagi foto kan saya ngadepnya ke situ kan. Oh iya, saya hanya gitu aja. Iya, Bapak. Foto. Dia tuh kayak gemes gitu. Terus ditarik gitu kayak. Ditarik begini. Liatin saya gitu kali. Kalau dijambak kan jambak aja. Kalau ini ditarik. Lama dong tangannya di rambut abang. Cukup lama. Cukup lama. Maksudnya mau belum sampai iya Pak. Iya. Karena tangan saya tuh lagi ngerangkul orang. Lagi ngerangkul anak-anak kecil gitu kayak foto. Lagi fun banget. Mungkin dia tuh kayak ingat mukanya dia, tapi kayak siapa gitu. Jadi dia kayak ingat mukanya dia, kayak siapa? Ya kan kalian tuh emang mirip. Baru itu sudah agak maghrib, menjelang maghrib. Jadi dia siwar kayak Mamat Kabdur kah. Sekarang sudah tambah kau lagi di Pras. Apa Pras ini? Dulu kita bertiga aja mirip, sekarang sudah tambah kau lagi kayaknya. Terus jadi saya lagi foto menghadap ke kamera begitu, tiba-tiba dia tarik di sini. Dia hanya mau lihat saja. Saya ikutkan kan. Iya Pak. Pas saya balik, betul dia ini. Dipukul. Iya dipukul. Wah betul dia ini orangnya ini. Dia ini. Aduh ini saya sering nonton dia. Gemes. Itu yang bukan yang temani kita lah. Orang situ yang temani kita kan. Gak enak. Udah langsung menghambur. Ditarik saya begitu baru hambur itu bapak-bapak udah tahu. Iya. Jadi rusuh. Iya saya yang tadinya mau emosi jadi tahan orang. Tidak usah Pak. Tidak usah. Perasaan saya dipukul. Harus saya ancam dia. Kenapa saya jadi tahan orang? Orang langsung ke kerumunan gitu langsung ditarik. Bapak ini tidak sopan gini, tamunya kita datang ke sini. Tidak apa-apa. Namanya dia gemas. Tapi memang bapak juga agak sedikit ini tahu maksudnya gemas dia lihat. Kalau saya sih mendefinisikan itu bukan penganiayaan. Maksudnya saya tahu lah lebih sebenarnya dia excited bertemu abang gitu. Sama satu lagi menurutku dia kurang ngopi kali bang. Betul. Sama dengan saya nih, saya baru sampai di sini nih. Mau ngopi? Ngopi boleh dong. Aku mau ngasih ini kopi ABC susu. Kopi ABC susu. Iya, kopi ABC susu. Nah ini nih. Aduh. Kau taruh cepat-cepat itu. Jangan ngambil lagi gua. Yanti. Nah, Yanti kopi ABC susu Yanti. Nih, 2, jangan semuanya ya. Aneh. 2. Hah? Makan abang makan. Hah? Abang makan. Gak usah lah, saya baru habis makan nasi padang 1 ya. Kopi ABC susu ya. Udah itu aja kita nggak makan. Kopi ABC susu aja. Kacang nggak ada. Sabar dulu. Yanti ini maksudnya apa ya? Apa? Kan dia selama di tayangan tuh tidak pernah kelihatan kan? Betul. Terus dia datang ke sini tadi, saya sudah saya mau lihat Yanti ya. Iya. Waktu saya datang pertama ke sini, Yanti tidak ada. Tidak ada, iya tidak ada. Iya, aku ganti dengan Yanto atau siapa kayak saya tahu. Yanto. Pokoknya aku ganti itu. Yanto tidak ada. Iya, waktu itu dia ganti. Saya ingat saya datang sini. Jadi saya punya rasa penasaran tidak terpenuhi. Oh, yang mana sih Yanti yang dielu-elukan sama itu tadi? Kenapa dia pakai masker?
Emang begitu. Gak ada yang boleh tahu. Kalau memang itu gimmick tayangannya sudah tidak apa-apa. Masa sampai ke sini juga kita juga kena gimmick? Kalau takutnya kalau dia buka masker, ada show baru dari Abang, ilmu baru namanya. Korban ilmu hitam nih. Lanjut lagi, selain bapak-bapak yang tadi, ada juga ibu-ibu katanya. Ada juga ibu-ibu. Tolong sekali. Gemas. Tapi tipis-tipis KDRT loh itu. Tipis-tipis loh KDRT. Kekerasan itu ya. Itu di Jambak juga, Bang? Bukan. Itu saya di Blok M Plaza. Oke. Di Blok M Plaza. Saya lagi duduk di depan itu tunggu ojek. Saya lagi pesan ojek, terus saya lagi kan ojeknya sudah sekitar situ, jadi saya duduk aja di depan. Saya duduk di depan, saya tunggu ojeknya belum datang, ini di lobi gitu kan. Di atas tangga saya duduk gitu. Tiba-tiba nih ibu dia datang. Ibu-ibu Indonesia dari Timur. arah mana? Kak belakang. Ibu-ibu Indonesia Timur, tapi dia datang dari arah barat. Ini saya lagi duduk nih, ya kan di atas. Ya. Nah, ibu-ibunya itu datang dari sini. Dari depan. Dari depannya saya. Iya, dari depannya saya. Iya. Dari depan saya dia datang. Set. Dia lihat saya. Jadi sempat lihat dulu. Berarti nggak terlalu hadap-hadapan, agak di samping Abang sedikit. Iya, agak di sampingnya saya sedikit. Jadi dia agak noleh gitu lah. Dia jalan set. Dari jauh itu dia sudah lihat saya. Nah, saya kan kayak karena dilihat sama ibu ini, saya senyum. Karena saya orang timur ya. Mama. Iya kan. Dia hanya senyum saja tapi kayak macam lihat ini. Saya kurang pastikan dia lihat ini karena dia kenal atau dia curiga takut dicopet atau apa, tidak tahu kan. Saya kan tidak tahu. Aneh banget ya. Dia datang terus begini terus tuh. Abang senyum, makin takut pasti. Mama. Dia lewatin. Dia lewatin pras. Tak. Dia sudah lewat kan? Terus saya lanjut bukan main HP, saya lihat di mana ini saya punya ojek. Iya. Saya perhatikan nih, ojeknya sudah sampai di mana, tiba-tiba pras. Dia bunyi pukulan di belakang itu. Pukul. Tak. Pukul di saya punya punggung ini. Kan saya dulu kan, dia hajar. Itu saya punya arwah keluar separuh dulu. Iya, kaget. Orang tidak fokus. Kita kalau berkelahi itu kan kita punya badan stres kan. Iya. Kencang gitu. Karena siap gitu. Iya. Ini tidak, Bos. Lu lagi pantau ojek mau serius itu sakit sekali pras. Saya kaget, saya balik kan, maksudnya ini balik ini sudah 50-50 ini. Iya, antara satu mau pukul kaget, lagi. Dua ini emosi sosok. Ibu yang tadi. Saya pas balik, ibu yang tadi dia sudah balik ke saya baru dia bilang, betul ini nih sama dengan ini. Saya sering lihat anak ini di TV nih. Saya sering anak ini. Ayo foto-foto. Ayo foto ibu. Nafas belum balik pras. Sudah mati tuh, ini bahaya nih kalau kayak begini. Bahaya. Iya maksudnya, aku kemarin terakhir lihat juga Bang Ari waktu di nikahan Bene teman-teman. Itu juga semua ibu-ibu Batak mengurumunin Ari gitu. Dijamah dia di situ. Ari foto dulu, sabar ya nak. Asli. Emang begitu kalau orang tua. Iya. Sini dulu. Baru kayak pos-pos gitu kan. Mereka bikin kayak pos-pos gitu. Saya jalan, sudah ada pos berikutnya lagi nih, sudah 5 orang. Saya foto. Tapi saya happy kayak gitu. Saya happy. Kenapa ya? Sebenarnya saya tuh disayang sama ibu-ibu tahu. Nah, itu dia, Bang. Aku lihat di situ di tempat Bene itu benar-benar rapat banget ibu-ibu, gemes sama Anda. Iya. Tapi kenapa ada satu ibu-ibu yang tidak belum. Suatu saat dia akan sayang saya sekali. Aku berharap. Amin. Aku kan nonton show Abang besok. Aku berharap setelah Abang show kelar, terima kasih saya Ari Kriting, pas Abang ini ada sesosok ibu-ibu bawa bunga. Di dalamnya ada pistol. Kau jangan memberikan ide dong. Ibunya nonton. Boleh juga ya. Langsung telepon, halo Mamat. Mamat Gunshop. Yati, masuk Yati. Nah, masker lagi dia. Apa-apa. Kayaknya laki-laki dia ini. Bukan. Teman-teman, jangan penasaran sama Yanti karena kayaknya dia laki-laki. Bukan ya? Kopi ya. Coba kita minum deh. Ingat
Minumnya begini. Oh. Baru ingat. Mantap. Wih. Mantap. Ini Bang, aku selalu ditemenin sama kopi ABC susu. Iya. Selalu. Saya kasih tahu nih ya. Ya. Saya kopi ABC susu ini dari zaman saya kuliah yang teman saya bikin tugas sampai sekarang ini selalu kopi ABC susu ini. Nah, saya tidak tahu juga kenapa ini rasanya mantap sekali. Makanya aku juga selalu ditemanin sama ini kalau lagi syuting begini. Nah sekalian deh, gue juga mau kasih tahu buat para PW kawan, kalau lo mau cari inspirasi dan teman untuk nemenin aktivitas lu sehari-hari, pas banget lah bareng kopi ABC susu, rasanya mantap. Wah, gini-gini yang bikin ngobrolan bisa jadi 3 jam. Nah, kebanyakan. Sudah kita ngopi aja lah. Nah, makanya nggak usah diragukan lagi Bang. Ini kopi ABC susu karena kopinya asli, rasanya pasti. Kopinya asli, rasanya pasti. Kopi ABC susu. Kopi ABC susu. Yang nggak pasti itu cuma Restu Bang. Pras ini udah enak loh, udah enak perjalanan. Saya pas cobalah ketemu sama ibu itu sambil minum kopi ABC susu. Karena menurutku ya pilihannya siapa tahu pasti. Betul ya. Siapa tahu dia habis minum mantap. Menantuku juga aku sayang. Gini, aku mau nanya deh Bang. Coba jawab jujur ya, biar semua orang tidak penasaran. Apa? Tanggapan dari orang tua Abang sendiri. Orang tuanya saya? Dengan keadaan begini. Karena aku lihat Abang dengan Kak Indah itu bahagia sekali menurutku. Oke, orang tuanya saya ini ya. Iya. Orang tua dan hampir sebagian besar keluarganya saya. Iya. Saya mau cerita dulu. Jadi Lebaran tahun berapa begitu Pulang. saya dengan Nona itu sempat kayak mau menyerah dengan perjuangannya kami. Oh iya? Sempat. Karena sudah menikah ini? belum, sebelum menikah. Oh, sebelum menikah. Sebelum menikah. Waktu itu dia pulang Lebaran, saya juga pulang Lebaran. Terus kayaknya tekanan paham? Tekanan untuk dia jangan sama-sama dan saya itu agak tinggi gitu. Iya. Akhirnya dia kayak capek gitu. Terus dia telepon sama saya udah, Bang, kayaknya kita nggak usah lanjut aja lah. Daripada sulit ini kayaknya. Dia ngomong langsung begitu. Abang gimana perasaannya waktu itu? Siang-siang, hancur lah. Ingat siang-siang itu ya? Ingat siang-siang sekitar jam 2 siang lah. Lagi santai-santai. Lagi santai-santai itu, lagi puasa. Terus sedih lah kan saya. Nah, mama dan bapaknya saya ini kan sudah ketemu dengan Indah beberapa kali, sudah ketemu dengan Nona beberapa kali. Terus kayak saya punya bapak dan mama juga kayak suka gitu kayak, udah yang ini aja nih, baik ini anaknya, sopan sama orang tua. Karena dia, ya namanya kita orang tua dari timur kan juga. Kalau ketemu dengan dengan orang lain kan kadang-kadang suka milih-milih. Bukan milih-milih sebenarnya, lebih kepada kayak kurang pede gitu. Apa sih namanya, agak-agak malu-malu hati. Canggung. Nah, sama Nona itu, saya punya orang tua itu dibikin nggak canggung, jadi nyaman, kayak tidak merasa kayak, ini orang beda nih gitu. Langsung ngeblend. Terus karena memang sudah ada hubungan baik dengan saya punya orang tua, akhirnya saya kasih tahu saya punya mama dan bapak. Iya. Pak, kayaknya saya tidak lanjut sama Indah. Kenapa? Baik banget anak itu. Iya memang baik. Tapi sebenarnya saya itu tidak diterima. Oh, duduk itu di meja makan. Oh, sambil keluarin parang. Belum. Mereka saya nih. Oh, kenapa katanya? Alasannya kenapa kau tidak diterima? Terus ku bilang lah, iya, soalnya saya tuh dicurigai saya guna-guna Indah. Hah? Kok dicurigai guna-guna Indah? Iya, saya dicurigai main dukun gitu. Siapa yang bilang? Terus ku bilang lah, adalah pokoknya paranormalnya mereka lah yang bilang kalau saya tuh pakai segala macam. Saya ini lagi sedih sekali, saya punya bapak dengan mama tiba-tiba. Mereka ketawa Pras. Ketawa dua-duanya. Malah ketawa dua-duanya. Terus dia bilang, kok bisa-bisanya di kehidupannya kamu kau itu dikerjai sama dukun ya? Malah kau yang jadi tuduh dukun. Aduh, saya lagi sedih loh itu. Mereka ketawa-ketawa itu kayak enggak. Terus mereka bilang enggak. Apa? Kamu tetap usaha saja, tetap ikhtiar saja. Kalau memang alasannya tidak berdasar kayak begitu, insya Allah mudah-mudahan ada jalannya.
Tapi itu saya diketawain sama saya punya orang tua karena ada tuduhan itu kayak kenapa dalam kehidupanku aku itu malah dituduh dukun gitu, kayak aduh menurut mereka itu jenaka. Kocak anak saya di antara segala macam kemungkinan gitu, kayak ditolak karena apa? Karena tidak mampu, atau ditolak karena apa? Karena bukan pejabat, bukan pengusaha atau apa. Banyak sekali kemungkinan yang bisa dipakai untuk menolak saya gitu. Iya, betul. Happy banget kalian mendengar kekurangan saya ya kayaknya. Di antara banyak kekurangan itu kenapa mistis yang menjadi alasan. Iya, itu dia loh. Kocak bagi ibu dan bapak saya. Abang juga sendiri kaget sendiri waktu saya dukun gitu. Iya, kaget kan. Apa iya? Malah membuka kemungkinan. Saya kayaknya mungkin sih. Sebenarnya memang mungkin apa yang terjadi sama kisah asmaranya saya memang apa ya, tipis-tipis apa kalau istilahnya bahasa Inggrisnya itu too good to be true lah ya. Iya kan mungkin. Jadi itu yang membuat orang kayak membuka celah, kayaknya ini enggak kecil kemungkinan untuk terjadi lah gitu. 1:1 juta mungkin akan terjadi. Ya cuman kan mungkin saya ketemu dengan perempuan yang memang langka gitu, 1:1 juta juga hatinya gitu kan. Kita nggak pernah tahu gitu. Nah itu dari orang tuanya saya seperti itu sebenarnya. Tapi abang dari keluarga dari pihak Indah pernah ketemu? Ketemu terus. Sama ketemu. Tapi nggak ngobrol? Ketemu, ngobrol. Tapi sama keluarganya sama. Gini-gini. Tidak ya? Ada kok di liputannya juga. Ada di liputannya? Ada. Oh aku baru tahu loh. Tapi itu udah tahun-tahun 2020 lah. Kalau saya tuh sebenarnya tetap, namanya kita anak ya pasti tetap berusaha. Tar dulu, rawan nih pras kayaknya kita janjiannya bukan ngomongin ini deh. Ini tukang mancing nih. Tukang mancing nih. Saya pras menghindar semua akun gosip. Kenapa tiba-tiba masuk di sini? Pras. Di titik kumpul kan. Besok empuknya kan mama. Ini saja Anda. Saya tipis-tipis dia masuk pelan-pelan, masuk alam bawah sadar saya, tiba-tiba saya keluar cerita saya kayaknya agak kebanyakan gitu. Ya ada hal yang selama ini. Iya nih kayaknya ada hal yang selama ini tidak mau saya ceritakan. Kayaknya saya terlalu bersemangat gara-gara minum kopi ABC susu nih. Biasanya begitu. Ayo minum terus bang. Ceritakan bang. Oke, kayak begitulah. Kalau usaha kita pasti tetap berusaha. Betul. Ini kita balik lagi ke show ya. Pelan-pelan. Kita pelan-pelan. Tunggu saya lengah lagi ya. Ini kan show kayaknya bagus ya menurutku ya dengan nama Ilmu Hitam. Ya. Kenapa nggak dibikin tour aja? Turnya mungkin saya tidak menutup kemungkinan kalau mungkin ada tour, tapi kayaknya tidak dalam waktu dekat. Karena setelah saya itu kan pokoknya tidak mau lewat dari tahun ini untuk special show. Iya. Tidak mau lewat dari tahun ini. Ini special show pertama. Dan saya tidak mau lewat dari tahun ini. Pokoknya tahun inilah saya patok untuk special show. Nah ini waktunya sebenarnya agak timelinenya tumpuk-tumpuk ini dengan pekerjaannya saya yang lain. Belum film. Utamanya film tuh. Karena akhir tahun kan kita akan syuting film sama-sama juga kan. Iya betul. Filmnya saya akhir tahun nanti. Jadi kita mau bikin film teman-teman. Bang Ari lah tepatnya bikin film. Sama-sama. Terus ngajak anak-anak titik kumpul juga. Betul. Nah akhir tahun tuh akan ada film itu. Nah sudah pasti saya Oktober, November, Desember itu tidak akan bisa punya energi untuk untuk show. Kemudian setelah itu mungkin akan ada film lanjutan lagi, yang lain lagi gitu. Tapi saya jadi pemain aja di sekitar bulan Februari Maret. Jadi saya itu tidak membayangkan akan ada slot untuk bikin tour di saat ini dalam waktu dekat. Jadi kalaupun misalnya saya mau bawa ini tour di beberapa kota, mungkin saya akan coba tampilkan. Mungkin paling cepat pertengahan tahun depan. Mungkin paling cepat. Sebenarnya fokus pertanyaanku dengan tour itu, gimana caranya mau tour sedangkan Anda takut naik pesawat? Sebenarnya teman-teman ya, kita tuh sebenarnya sudah punya show titik kumpul nih, saya bongkar di sini ya, di Makassar. Tiba-tiba ada Mamat lah. Mamat tuh sang manajer dari kita semua. Mamat itu sebenarnya. Dia tiba-tiba di grup itu. Ada undangan nih, kita titik kumpul main di Makassar. Iya, aku kemarin baru dari Makassar kan. Seru. Iya, Palu bahasanya enak banget. Boleh nih. Juga oke tuh. Ada keriting. Kayaknya aku sibuk katanya tiba-tiba gitu. Dalam hatiku, bilang aja takut naik pesawat. Masa mau show dia naik kapal? Mau 3 hari 4 hari perjalanan. Iya, tetap saya akan naik kapal. Tetap naik kapal. Saya tetap naik kapal. Kenapa takut
takut naik pesawat loh Bang. Biasanya kan dulu naik pesawat aku lihat. Betul. Kayaknya gara-gara COVID. Sejujurnya ya, kalau ada satu hal yang mungkin bisa menjadi tersangka dari apa yang terjadi terhadap penilaian saya naik pesawat itu tidak nyaman, kayaknya COVID. Saya tidak tahu bukan gara-gara ada sesuatu yang terjadi di pesawat. Enggak juga. Pesawatnya lagi terbang gitu. Gitu. Tidak. Kayaknya kalau begitu tuh, ini kamu coba contohkan tadi. Menurutmu kalau dia sudah begini dia akan kembali begini lagi? Pras, kita tidak naik pesawat tempur. Kalau pesawat tempur Siapa tahu kita takutnya ada kejadian aneh gitu. Sejauh ini sih seingat saya mungkin tidak ya. Sejauh ini seingat saya mungkin tidak. Gara-gara COVID. Saya itu bahkan pernah skydiving loh. Yang lompat dari pesawat dengan payung itu pernah tahun 2014. Syuting. Berarti tidak takut ketinggian sebenarnya. Tidak takut ketinggian. Karena COVID aja. Kemungkinan. Dan itu saya selama bertahun-tahun kan kemana-mana kita naik pesawat segala macam tuh nggak pernah kepikiran aneh-aneh, nggak pernah repot gitu. Nah itu mulai saya itu tidak nyaman naik pesawat itu tahun 2021. Oh baru-baru ini? Baru-baru ini 2021 itu apa yang abang rasakan emang? Saya pertama kali naik pesawat itu ke Sorong, ke Papua. Waktu itu saya sama Nona ke Raja Ampat kan. Iya. Nah kok semingguan tuh kok nggak enak badan saya tuh. Sebelum berangkat kok nggak enak ya. Tapi tuh saya ada masih pikiran belum tahu. pesawat itu? Belum tahu ada kepikiran apa gitu. Makin dekat flight makin nggak nyaman. Akhirnya pas flight karena namanya kita mau bulan madu kan, saya tetap berangkat tapi itu di pesawat tuh kayak gelisah aja. Kayak berat semua badan tuh, kayak ditindis gitu loh. Kayak semua badan tuh stresnya tuh berlebihan. Aku tahu ini Bang. Jadi ilmu abang tuh nggak bisa di ketinggian, kayaknya. Iya. Ada musuhnya di sana. Jadi kan abang rasa berat. Aduh, ini nih kayaknya. Mungkin. Karena di ketinggian beberapa itu langsung saya batarnya kayak satu guru jangan ganggu, satu ini jangan. Tidak. Sampai di atas pesawat itu saya kayak tidak nyaman. Tidak enak gitu. aja gitu. Turun, hilang. Mendarat, lega. Tidak ada rasa sakit apapun. Main lah itu di Sorong. Pas balik begitu lagi. Saya tuh sampai di sampingnya Nona itu saya rasa itu kayak demam, kayak sesak, kayak nggak enak gitu badan. Terus saya bilang sama Nona, saya tidak enak badan nih. Ya udah istirahat aja kamu. Tapi nggak enak. Mendarat hilang lagi. Nah itu kayak, wah ini kayaknya gara-gara sesuatu deh. Mungkin coba tanya ke mana psikiater atau apa. Nah sekitar 6 bulan dari itu saya syuting di Bali lagi. Itu setelah itu 6 bulan saya tidak pernah flight apapun. Berikutnya saya syuting di Bali. Itu sudah dari 1 bulan itu sudah tidak enak saya punya badan. Terus kayaknya itu mungkin memang kayak gangguan kecemasan gitu loh sebenarnya. Gangguan kecemasan. Ada paranoid. Tapi kenanya itu sudah sampai ke badan. Jadi saya punya badan tuh tidak enak, tidak nyaman itu. Parah tidak nyamannya gitu. Sama kayak ayahku juga begitu naik pesawat. Oh sampai tangannya dingin gitu. Katanya tiap naik pesawat GERD-nya itu kambuh. Nah saya juga ada GERD kan sebenarnya kan. Abang cemas aja gitu ya? GERD pas di atas pesawat. GERD cemas. Kukira lucu. GERD. Bukan. Enggak saya ada asam lambung sedikit juga. Emang. Ada GERD. Ada. Pecah. Tapi sudah mulai turun karena saran dari Pak Presiden Ajis 2000. Tahu kan? Tahu. Dia selalu menganjurkan Profesor Dadang. Hampir semua anak-anak komik, Bang Ajis siapa kemarin namanya itu profesor itu? Berobat aja ke sini. Lalu kita melakukan terapi-terapi dan asam lambung kita menurun. Tapi manjur banget. Kita ada subscriber tanya mari jawab STMJ. Mari. Nah, nih dari Research Service ceritain awal mula dipanggil Ari Kriting Bang. Siapa pencetusnya? Kita udah pernah cerita belum ini? Belum ya? Belum. Kenapa namanya Ari Kriting? Jadi karena nama Ari itu kan banyak banget. Betul. Ari Lesmana, Ari Lasso. Kecuali Ari Lesmana sama Ari Lasso tidak masuk kategori Ari yang identik dengan kondisi fisik. Oh, iya kan. Selain itu Ari daging.
Ari tulang. Iya. Ari daging, ari tulang, semua berkaitan sama bentuk tubuh. Akhirnya saya juga pikir, bagian tubuh apa? Rambut aja lah, ari keriting. Abang sendiri yang bikin berarti. Enggak. Kalau itu sebenarnya gara-gara saya di kampus itu juga ada beberapa orang namanya Ari. Nah, untuk bedakan saya sama yang lain tuh, beberapa teman itu yang dari timur juga ini panggil saya itu keriting, senior. Padahal dia juga keriting. Lebih parah. Asli. Ini anak-anak kenapa panggil saya keriting, abang-abang ini perasaan mereka lebih keriting. Coba karena memang saya mungkin rambut ikal-ikal saya sering ikat dan lebar kayak begitu kan. Jadi saya tuh dipanggil keriting sama, "Woi keriting, mau kemana? Woi keriting, mau kemana?" Nah, pas manggung akhirnya aku pakailah nama itu Ari Keriting gitu, biar gampang aja relate dan bisa memperkuat kayak Ari Keriting, yang orang timur gitu karena kan identik juga rambut keriting sama Indonesia Timur. Betul, dan ternyata bawa berkah banget nama keriting ini kan. Betul. Coba, alhamdulillah. Hari apa nih ya? Ganti bang. Makanya saya bilang kayaknya nama panggung itu memang harus ada unsur panggungnya gitu. Yang tidak sesuai dengan nama kita. Babe Cabita. Misalnya Ari Keriting. Kalau mau itu sebenarnya Abdur Fitnah. Nah, Abdur Fitnah boleh gitu kan. Mamat anak 3 misalnya. Mamat anak 3. Iya kan enak. Orang Mamat yang mana? Yang anak 3. Ya saya tahu. Abdur yang mana? Yang tukang fitnah. Ya saya tahu. Ini gampang. Itu ya. Iya. Sir. Dari Excel, Bang Ari gimana rasanya dicium Panji? Itu tuh Panji pernah cerita di sini ya, dia cium. Itu. Panji itu memang bercandanya kelewatan, Bos. Itu emang bibir, Bang. Ini biar klarifikasi. Katanya abang lagi tidur terus kalau dia ciumnya katanya gini loh. Tidak begitu juga. Tidak begitu juga. Tidak begitu juga. Tidak ya? Tidak sampai ada gitu enggak. Tidak. Apa begitu ya? Soalnya waktu saya agak setengah sadar. Itu saya lagi demam itu. Lagi sakit. Lagi tidak enak di lokasi syuting. Stand up fest. Stand up fest. Di stand up fest. Di tempat kemarin di tenis indoor Senayan juga. 2014 apa 15 itu. Pokoknya stand up fest itu. Selagi tidak enak badan, hari kedua apa hari ketiga gitu. Jadi saya tuh datang terus saya tidur gitu. Lepas asar itu. Saya tidur aduh tidak enak badan lagi nih. Saya tidur tiba-tiba. Tapi kenapa ya? Maksudnya dingin bibirnya itu. Dia habis minum ST atau apa tidak tahu. Pokoknya saya bangun tuh kayak ada yang dingin. Terus mukanya dia besar sekali. Mukanya dia tuh dipenyengin. Saya kesel sekali baru. Maksudnya itu pertama kali dicium cowok ya? Kalau saya bilang pernah lagi kan kok kaget pasti. Pertama lah. Pertanyaanmu loh perasa. Karena kan saya tuh hobi banget ya dicium cowok. Itu pertama. Baru kan kau tahu lah muka orang habis cium. Iya kan? Iya betul. Biasa aja. Kan itu sepersekian detik kan saya langsung bangun gitu kayak ada napas, ini ada napas terus dingin lagi. Iya, jadi belum jauh itu. Gitu mukanya. Aduh, ini saya dicium kayaknya barusan tadi. Dan kan kau pasti tahu itu teksturnya tangan. Iya. Teksturnya hidung. Iya. Teksturnya bibir, lembut-lembutnya itu kan agak sedikit berbeda. Iya. Kecuali tangannya Panji itu selembut bibirnya mungkin itu baru saya berpikir udah pakai tangan mungkin. Kalau itu jelas jari diginiin. Mungkin. Kalau itu jelas bibir ya. Saya tidak tahu, karena saya tutup mata kan. Tapi pas buka mata dekat. Buka mata itu udah ada mukanya dia dekat di situ. Baru dia ketawa-ketawa baru aja. Gokil. Dicipok Panji. Saya emosi sekali. Emosi waktu itu. Karena merasa ternoda. Ini sudah tidak bercanda ini gitu. Bercandanya kelewatan, Bos. Kelewatan maksudku. Kalau udah cium di dahi itu masih oke. Masih kayak bangun Ri. Bang, masih bisa begitu. Bang, lagi tidak enak badan, Bang. Atau di pipi masih boleh lah. Di pipi, Bang, masih boleh lah. Kalau di bibir, jangan, Bos. Too much. Berlebihan. Too much. Itu ya teman-teman, geser. Dari Rafael, Bang Ari coba ceritakan yang mabuk masuk got sama Viko, ditolong Abdur. Kalau Abdur, nih ya. Ini bukan saya yang bilang, Abdur tuh selalu kalau ada pertanyaan-pertanyaan begini tuh dia selalu bilang, Allah sudah menyembunyikan aibmu, tapi kau bongkar sendiri di sosial media. Iya kan? Sebenarnya kan cerita-cerita begini tidak perlu diceritakan. Jadi waktu itu saya memang agak berat ya. Dia
sudah nggak bisa lari. Dia nggak bisa lari karena saksinya itu ada Viko, teman-teman. Kita udah pernah nanya belum ini ya di sini? Belum ya. Kayak itu zaman-zaman masih muda lah ya, masih muda. Ya, makanya kan saya selalu bilang, mending mantan bajingan daripada calon bajingan. Calon bajingan kemarin kita bahas itu. Iya, mending kan? mantan bajingan mantan bajingan daripada calon bajingan. Nah, ini waktu itu pas jadi bajingan lah waktu itu. Dikit-dikit tipis lah. Dikit-dikit tipis. Ibu kota. Iya. Namanya juga ibu kota. Baru tipis-tipis di sini kan masuk got. Itu tuh Viko pernah bilang ke aku juga. Iya. Abang ngejar Viko Karena saya tuh ingat samar-samar ya, namanya ingatan samar-samar ya. Iya. Saya ingat tipis-tipis itu. Viko itu memang dia mau pulang, saya ingat. Cuma kan dia lagi tinggi juga sama-sama dengan saya gitu. Iya. Itu gara-gara Warrior Party. Kita habis syuting. Oh. Standar lah ya. Perminuman. Habis syuting, anak-anak itu oper. Terbawa suasana lah mungkin ya sama anak-anak itu, maksudnya di lokasi. Ayo. Sudahlah, tes 1 2 3 sampai ke 3 sampai tidak mengingat apa yang terjadi. terus tapi saya ingat samar-samar itu. Kalau saya tidak salah ya, Viko itu dia mau pulang. Cuma kan takut bahaya ya. Itu mungkin sudah sekitar mau jam 2 malam gitu. Wih, bahaya ini anak kalau dia bawa motor, karena motornya dia titip waktu itu. Dia titip di kantornya PH. Kantornya PH-nya itu mungkin cuma sekitar 100 meter lah dari. Oh, berarti niat abang baik. Nahan dia biar tidak ada tidur terjadi. aja di kosanku. Tidur aja. Soalnya ada omongan gini dari abang. Mungkin siapa tahu bang ingat-ingat lagi. Coba minum kopinya dulu. Biasanya katanya kalau minum kopi ingatan balik lagi. Abang bilang gini, kok terus suka tidur sama orang timur kah? Ada gitu. Terus Viko, aduh, apa nih kayaknya udah mulai too much nih. Kok terus suka tidur sama orang timur kan? Sudah mulai too much kan, tapi kok too much nih. Maksudnya begitu tuh. Too much diri. Mungkin. Namanya kita lagi setengah. Gitu. Iya. Setengah sadar ya. Terus dia lari katanya kabur. Saya itu ingatnya sama-sama dia lari kabur. Kayaknya saya kejar dia. Iya. Saya kejar dia. Cuman abang sudah jatuh-jatuh ngejar dia. Ya. Begitu. Saya tuh masalah begitu. Saya pernah tanya beberapa orang. Orang selalu bilang orang timur kuat minum. Saya tuh tidak. Makanya saya tuh tidak pernah minum. Betul. Sekali-sekali aja. Enggak, sekarang pun emang ini nih aku yang klarifikasi, aku bersihkan namanya ya. Karena teman-teman banyak bilang, wah ini kayaknya titik kumpul ngobrol sambil mabok gitu. Jujur kita tidak pernah sambil mabok. Minum itu gak pernah. Abdur, Bang Ari, aku tuh gak pernah minum sama bareng-bareng ya. Iya, gak pernah. Mamat mungkin beda kita tempat. Kita gak tahu kan. Iya, maksudnya kita gak berani memutuskan karena kadang dia pergi sendiri. Kadang-kadang juga suka telat. Iya kan Bang ya. Nah, kalau kadang-kadang datang mata merah tiba-tiba gitu. Ayo syuting kata dia. Di sini di Maling pun juga sering gitu kan teman-teman. Makanya akhir-akhir ini enggak tadinya saya kira itu maling itu mabok keliling. Tadinya saya pikir. Tadinya. Iya kayaknya. Ternyata saya Mamat keliling. Oke lah. Kirain apa? Mabok keliling. Aduh ya Allah. Ya udah pokoknya ini pernah ada kejadian. Iya, kayaknya saya kejar dia terus kayaknya mungkin saya pusing atau apa gitu. Ngantuk mungkin. Sudah Viko dia lurus terus balik. Mungkin saya hilang sadaran. Masuk dalam mungkin ya. Ya enggak, maksudnya saya tidak tahu. Capek-capeknya kan, maksudnya kan kita tahu, ini di got nih bro, gitu, bukan kasur gitu kan. Kalau aku tuh gitu ya, maksudnya sepusing-pusingnya berarti kayak, ini got nih, bukan di sini tempatku. Gitu. Saya tidak tahu juga. Tapi kau pernah ketemu orang yang teman-teman atau kau sendiri yang masih kecil-kecil, selalu yang nyangkutnya itu di got. Iya. Kalau apa-apa di got. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin kita kayak mau tidur gitu. Aduh, di tengah jalan takut ditabrak ke got. Mungkin itu yang terjadi gitu. Kalau aku tidur di sini nanti dilindas. Mana yang aman? Oke, got aman. Gitu kayaknya deh. Mindsetnya gitu. Karena itu sesuatu yang sangat sering kita temukan gitu. Iya betul di got itu. Sebenarnya bukan hal yang kaget. Iya. Betul. Bukan baru saya ya. Iya, masih banyak. Sering banget. Gitu. Tapi ini ya, saya bukannya mau membela diri. Iya. Kata-kata got ditemukan di got ini. Itu ditemukan di got. Siapa yang temukan saya di situ? Abdur.
Abdur baru pulang katanya. Abdur baru pulang pagi-pagi. Yang cerita siapa? Saksi mata cuma satu kan. Dengan segala macam track record Abdur sebagai tukang fitnah, apakah kalian percaya kalau dia menemukan saya di got? Bisa saja saya di sofa, tapi berlumuran got. Enggak. Saya tuh kayak dulu itu saya bilang Abdur dapat Bang Ari di got. Nah, sini dulu waktu cerita itu saya kayak kameranya udah gede nih sekarang nih. Abang tuh ditemuin posisinya tidak di got, di samping got tapi setengah badan di dalam got. Kata siapa? Dulu itu saya agak mengaminkan kayak ya udahlah. Dulu. Gini posisinya, Bang. Nih got, Abang di dalam sini. Nah, ini aspal, Abang begini nih. Kayaknya waktu itu saya masih kayak menyimpan kemungkinan mungkin itu terjadi, mungkin. Tapi setelah makin kesini Abdur itu tukang karang cerita banyak sekali. Betul. Dulu kan saya berpikir positif. Abdur ini kali bantu aku. Jujur. Bantu aku. Terima kasih Abdur sudah menyelamatkanku. Makin kesini itu saya makin curiga. Kayaknya tidak ada kejadian ini, tahu? Kayaknya tidak ada saya jatuh dalam got itu. Kenapa dia tahu Abang lagi posisi gini? Kalau kita telaah, kenapa dia tahu Abang lagi mabuk pada hari itu? Dan Abang mengamini Abang lagi tidak baik-baik saja di saat itu, iya kan? Betul. Iya kan, saya lagi tidak baik-baik saja, sama-sama dengan Viko, sama-sama dengan saya. Iya. Tapi kan waktu itu saya posisi memang linglung. Apakah kita sebut saja namanya Abdur ya? Inisialnya Abdur Arsyad. Abdur Arsyad. Apakah si saudara Abdur ini ketika datang melihat potensi kayak kan ku fitnah dia. Dia juga tidak sadar, dia tidak tahu pasti apa yang terjadi. Ayo Bang. Iya. Bisa jadi. Besok pagi-pagi dia bilang, saya temukan Bang Ari di got. Iya kan? Coba kau pikir. Betul. Banyak banget fitnah dajjal mulutnya dia ini yang terjadi di muka bumi. Iya sih. Apakah tidak menutup kemungkinan saya adalah salah satu korban fitnahnya dia? Bisa jadi. Itu teman-teman. Bisa jadi teman-teman, karena saksinya cuma Abdur. Kalau yang saksi hidup Abang Ari pernah begitu sampai dia tidur tuh aku dan Tretan Muslim waktu itu. Tidak, itu kan kita sama-sama. Abdur, Pras, kan saya bilang saya jarang. Ini tapi kau tambah ceritanya terus. Ini orang-orang nonton ini. Oke, ada kejadian sama Viko. Oke, ada kejadian sama Muslim sama Pras. Apalagi? Tidak. Itu cerita itu apa? Kesenangan di stand up gunung waktu itu. Stand up gunung Bang Ari waktu Karena itu. dingin aja. Iya, happy aja Bang Ari waktu itu malam-malam jam 1 malam teman-teman. Ngide mau ngecek tenda penonton. Tiba-tiba, ayo temani saya. Abang lagi pusing waktu itu, gak tahu, lagi sakit pala mungkin, makanya ngomongnya gitu. Ayo temani saya gitu. Kemana Bang? Ayo kita cek tenda-tenda penonton. Buat apa? Siapa tahu dia ngapa-ngapain gitu. Urusannya apa sih? Terus Bang, gak usah lah Bang gitu. Ayolah temenin aja sebentar saja. Ya kalau orang timur ngajak, ya kita mau lah. Apalagi kalau lagi pusing. Ayolah, berdua sama Muslim gue di belakang. Dia kenapa sih? Nggak tahu, lagi pusing mungkin. Aman ya? Rujuk orang keluar tenda. Aman ya? Anda aman tidak? Kayaknya itu orang tadi. Tadinya saya aman. Anda datang ini, saya merasa terancam. Kayaknya tidak aman nih. Lucu banget. Geser. Bang Ari, coba ceritain ada hal lucu nggak pas syuting film Komik X? Selama syuting beneran pakai senjata asli apa enggak? Dari Danu dan 0889 underscores. Selama syuting sih kita pakai senjata kosong. Oh, tapi asli itu? Ada beberapa yang asli, tapi karena butuh ambil detailnya. Tapi kalau kayak mengarahkan atau apa segala macam itu kita tidak pakai yang asli atau pas fighting atau apa, karena itu kan rawan pas nembak gitu. Tapi ada memang detail-detail beberapa memang disediakan. Tapi itu juga atas pengawasan yang ketat, udah ada izinnya dan lain sebagainya. Memang tidak boleh sembarangan. Itu kita hanya pas adegan saja baru bisa pegang. Dan itu dia pas adegan itu hanya untuk dapat posisinya kita aja. Pada waktu itu untuk dapat posisinya kita aja. Habis itu sudah nanti action baru kita ala-ala gitu. Gitu kan. Habis itu dapat efeknya aja. Habis itu cut, udah kita cut itu kita tidak boleh gerak. Yang harus masuk ambil itu petugas.
Jadi bener-bener itu baru pertama kali juga saya, tegang sekali tuh kalau untuk. Iya kan, dan itu film pertama ya? Iya, film pertama. Jadi tuh agak tegang gitu kayak, ternyata begini, safety-nya seperti itu aturannya gitu. Ada petugasnya. Iya, jadi gitu kita tidak bisa kayak, bang lihat dong bang, nggak bisa. Mereka tuh dia simpan dan dia kawal gitu. Iya. Kayak nanti dikasih pinjam, dan itu hanya untuk detail-detail aja. Selebihnya sih kita kebanyakan pakai yang palsu semua. Kalau yang asli baru tuh nanti pas abis syuting ada yang tim Mamat yang ambil. Tim Mamat yang ambil. Yeah. Tim Mamat yang ambil. Tulisannya Mamat Gun Shop waktu Mamat itu Gun ya. Shop. Mamat Gun Shop. Tapi Mamat Gun Shop itu profesional banget mereka. Profesional. Soalnya aku lihat juga semakin hari tuh cabangnya makin banyak. Saya tidak kaget sih kalau cabangnya makin banyak karena memang Mamat itu pebisnis yang ulung. Lihat itu. Kita tuh sudah ikut di lingkaran Abdur dan semakin memperparah tahu. Kayaknya tapi Mamat apa nggak mau jadi beneran aja ya? Iya, aku tuh sempat mikir berpotensi gitu banget kerjasama lah gitu sama siapa kayak gitu yang ada sertifikatnya. Jangan yang asli maksudnya. Oh iya, yang itu aja lah, yang soft gun, airsoft gun itu kan ada itunya. Luar biasa. Kemarin juga waktu Stand Up Fest kan ngeluarin senjata itu dia. Iya kan, faktanya memang begitu. Ditolong-tolongin dari 3 juta kata dia gitu kan. Udah nih. Gimana pendapat Bang Ari atas perkembangan dan suksesnya? Ya ini sudah kita bahas tadi, ya. Kita support lah. Kita support selalu teman-teman. Semangat bikin. Mantap Mamat. Bang, kalau di daerah timur sana siswa sekolah banyak yang tawuran nggak? Kalau ada pakai apa? Dari Zidan Hida. Bagus pertanyaannya. Ada tawuran nggak Bang di daerah-daerah timur situ? Kalau di zamanku mungkin 1-2 kali pernah lah insiden friksi gitulah, maksudnya rame tapi ya di zamannya saya dulu itu kadang-kadang ya namanya anak muda ya, laki-laki terus mungkin gairah masa remaja gitu kan, adalah beberapa kali gitu. Abang pernah ikut? Ini Bang, saya selalu ya kan abang tahu, siapa tahu abang juga terlibat waktu itu. Kan Allah sudah menutup aib kita, tapi kita membongkarnya di podcast. Ada ikut beberapa kali lah. Ada ikut, ya namanya remaja kan. Namanya remaja. Tapi ikut nonton aja, lihat gitu. Karena saya itu sebenarnya tidak terlalu suka tuh tawuran gitu. Tawuran begitu. Iya, karena maksudnya kayak meninggalin 1 lawan 1 udah selesai. Dan saya tuh kadang-kadang kalau sudah kesel tapi lihat mukanya orang gitu kayak mengeselkan mukanya, tapi kalau kupukul juga kasihan juga orang ini gitu kan. Tidak terlalu gampang, enggak tegaan sebenarnya kalau mau kecuali mungkin orang yang bikin salah atau apa. Bikin salah apa gitu sama kita. Baru. Mungkin kita gas oke. Tapi kalau tidak, kan itu kan sebenarnya orang-orang yang tidak saling saling kenal, tidak punya salah satu sama lain gitu. Tiba-tiba kita berantem membawa nama sekolah aja. Ayo kita baku hantam. Iya. Apa gitu? Esensinya apa gitu? Mau dibilang pahlawan juga enggak juga, jagoan juga enggak. Itu yang dari saya masih SMA tidak masuk di logika saya. Betul. Untuk berkelahi dengan orang yang saya tidak kenal dan tidak punya urusan. Maksudnya itu aneh tau, itu aneh betul. Gitu. Makanya, ini sorry teman-teman yang suka tawuran ya. Maksudnya kita bukan membenci kalian, tapi kalau aku sih emang tidak tertarik saja karena aku saling tidak kenal. Terus kenapa aku harus pukul dia? Iya, itu nggak masuk akal. Walaupun kita dari sekolah yang beda, emang sekolah kalian salahnya apa dengan sekolahku? Dan untuk membuktikan apa juga? Iya. Apa membuktikan jago juga? Ya buat apa? Belum tentu juga kamu tahu latar belakangnya lawanmu apa gitu. Betul. Kan. Siapa tahu dia memang cupu aja. Ketika kau pukul dia jatuh, ya karena dia cupu aja gitu. Kecuali misalnya atlet, Muay Thai, juara 1, wah betul. Baru kayak kan ku coba dia, ya kan. Baru kau berkelahi, kau menang, boleh lah kau bilang, ternyata saya jago nih. Gak pernah latihan, kau bisa ngalahin atlet Muay Thai gitu. Itu boleh kau merasa pede. Tapi kan kalau kau tidak kenal orangnya, dan ternyata cupu lagi. Dan ternyata cupu juga kayak apa yang mau dibanggakan gitu. itu saya kalau tawuran, memang ada beberapa kali insiden, cuman pas saya nonton gitu kayak kayaknya bukan dunia saya deh. Betul, sama kita. Azhar. Bang, ceritakan pengalaman paling konyol selama audisi Suci dulu. Aduh, ini kalau saya ceritakan bahaya tidak? Tidak apa-apa. Kenapa emang sudah bertahun-tahun, udah lebih dari mau 10 tahun kayaknya ini ya. Jadi sebenarnya saya itu masuk Suci 3 itu sesogok 10 juta. Enggak lah. Terus apa? 20 juta. Ya enggak lah. Terus ya enggak lah.
saya mau cerita satu hal. Ini sebuah cerita yang menurut saya bagian yang saya tidak akan bisa lupa dari proses audisinya saya. Waktu audisi Suci 2 itu saya sudah lolos, dapat golden ticket, tapi tidak dipanggil. Suci 2? Suci 2. Oh sama kita kan? juga. Aku Suci 3 yang dapat golden ticket tapi nggak ditelepon tapi salah telepon. Oh iya, itu aku dengar juga itu. Tahu kan cerita itu? Nah kalau abang juga ikut sempat audisi. Happy ya. Sempat. Bukan. Tapi kau tidak menyerah ya? Kau coba lagi. Tidak menyerah lah, nggak ada jalan lain. Kita pengen. Aku Suci 3 itu sebenarnya saya itu tidak merasa bahwa saya itu bisa stand up. Saya tidak merasa punya kemampuan stand up gitu kayak. Terus akhirnya Suci 2 itu saya temani Yuli Queen. Dia yang masuk sampai 11 besar kalau nggak salah. Suci 2 dia lolos itu sampai ke final. Saya temani Yuli tuh, Ari temanilah biar dia semangat gitu kan. Ya sudah aku temani aja di ya. Malang kan bang? Di Surabaya. Kalau Jawa Timur tuh selalu di Surabaya. Berangkat kami ke Surabaya tuh. Nah Suci 2 itu saya tuh hanya temani Yuli aja, nggak ada niat audisi. Karena waktu itu aku tuh nggak punya KTP. KTP ku ada tapi terpotek jadi 2 ini. Sumpah. Kenapa? Ya namanya anak kuliah. Kita merantau lama, nggak pernah kita pembaharuan KTP itu. Jadi KTP kita udah lapuk banget gitu. Kayak kelahiran tahun 63 lagi. Terbelah 2 aku ingat KTP ku itu. Pras. Terus? Nah sama Yuli kayak, yakin kamu nggak mau ini kali, Ri, nggak mau audisi? Udah untung-untung kesini Ri. Dibujuk-bujuk sama dia kan. Udah audisi aja dulu. Sudahlah, boleh daftarkan aja nama aku. Tapi aku nggak punya KTP. Mana KTP-mu? Diambil sama Yuli kan, potek 2 itu. Dikasih ke panitia. Balik-balik KTP itu dilem pakai selotip. Oh, di apa sih namanya, press? Iya, enggak cuma disambung pakai selotip. Oh, di selotip doang. Di selotip doang sama dia. Mungkin dia tahu. Dan ini selama itu tidak terpikir sama abang mau menyambungkan itu. Tidak. Tidak masalah. Kayak teknologi apa ini? Terus aku ingat tepat. Akhirnya saya didaftarkan. Terus saya ingat itu, kita itu udah antri itu dari sekitar jam 8 pagi, jam 7 pagi itu kita antri. Ternyata kita itu urutan terakhir. Saya ingat kami punya nomor. Iya, kita ditempel di sini. Tempel di sini. Yuli itu 116, saya itu 118. Oh, beda 2. Saya ingat. Iya. Kita masuk setelah maghrib. Awalnya kita itu mau dikasih masuk sebelum maghrib. Cuman karena kayaknya nggak keburu, teman-teman dari Kompas istirahat tuh. Iya. Akhirnya maghriban. Setelah maghrib udah masuk tuh audisinya kita. Itu kayaknya yang lolos itu mungkin baru 2 komik. Seingatku. Sepanjang audisi Sepanjang siang itu cuman baru 2 komik. Siapa aja itu? Kalau nggak salah satunya itu Topeng. Topeng Eng. Iya. Mas Topeng lolos sama satu saya lupa siapa. Deddy Gigis. Belum. Kalau nggak salah Setiawan Yogi kalau nggak salah dia ikut di Surabaya. Yogi kalau nggak salah. Jadi itu baru dua ini yang lolos. Masih gondrong Yogi waktu itu masih gondrong. Jadi itu nggak ada yang lolos. Dan yang masuk ini komik-komik yang kita sudah berteman lama. Yang menurut saya itu kayak, wah lucu banget ini orang. Tapi nggak lolos. Terus kita tuh kayak suram perasaannya itu kayak. Itu ada Radit sama Pak Dendro. Ada Radit sama Pak Dendro. Terus kita tuh kayak, ya udah ini hopeless gitu loh. Kayak nggak usah berharap lah. Habis maghrib tuh masuk kita itu pokoknya di rute yang habis maghrib pas itu. Yuli masuk, tiba-tiba Yuli dapat golden ticket. Dapat golden ticket, dia keluar. Aku dapat golden ticket. Oh, kita teriak itu semua anak-anak Malang dengan anak-anak Surabaya di situ. Ruang peluk waktu itu. Iya. Kan rame tuh. Jadi kita itu sudah senang. Saya itu sudah dikasih pakai apa? Clip on. Sudah siap. Karena habis 116, 118. Iya. Nah 117 dia masuk tuh. Kita lagi Lagi merayakan Yuli. Dapat golden ticket. Akhirnya gitu kayak, wah, anak Surabaya itu respect juga kayak, gokil, Malang datang dapat golden ticket gitu. Respect mereka. Terus masuk saya kan. Nah, waktu saya masuk itu, otakku itu masih di golden ticketnya Yuli. Kayak, alhamdulillah tidak sia-sia kita datang. Udah nothing tulus jadinya. Karena awalnya kita itu nggak expect apa-apa, tapi melihat betapa sulitnya dapat golden ticket itu. Ketika ada satu yang dapat itu, kita itu kayak euforianya luar biasa. Karena satu siang ini kita tidak pernah lihat orang dapat golden ticket gitu. Jadi saya punya otak itu masih di Yuli. Jadi saya masuk itu, sudah dipanggil sama panitianya tuh. Abang. Udah audisi saya. Jadi saya main tuh Pras, tidak ada tigang-tigangnya sama sekali. Karena saya punya otak bukan di situ. Di Yuli tadi euforianya ada, jadi mainnya ada tinggal. Jadi mainnya kayak aku mau
audisi cepat-cepat baru mau keluar lagi gitu. Iya, karena dalam pikiran abang juga aku juga nggak akan dapet. Iya, bodoh amat gitu. Main. Tiba-tiba Pak Indra bilang, kamu dapat golden ticket. Tapi emang waktu audisi lucu banget. Lucu. Maksudnya saya tuh secara penampilan tuh 90% lah kemakan sama saya. Adalah miss ngebom tapi nggak sebanyak itu. Pecah, dikasih golden ticket, saya tidak sangka itu Pras. Saya kaget setengah mati kan. Serius ini penampilanku dinilai sebagai sebuah penampilan yang layak untuk nampil di panggung besar. Betul, karena saya tidak pernah punya ambisi dan saya tidak merasa bahwa yang lebih lucu dari saya itu di Malang banyak. Masih Mas Wawan Saktiawan. Udah ada kayaknya Abdur itu. Apa saya tidak ingat dia ikut audisi apa tidak yang di Suci 2. Dia ikut kayaknya juga. Pokoknya masih banyak yang lebih lucu dari saya tuh. Wawan Saktiawan. Iya betul. Wawan Saktiawan Yuda bagus. itu lucu banget, ada temanku di sana juga itu. Maksudnya setiap kali manggung itu saya suka ngetawain mereka itu gitu. Mas Holik. Itu lucu-lucu banget gitu. Arwijaya komedinya segar lah, maksudnya smart gitu. Ada Fajar juga. Bagus-bagus gitu. Jadi pilihannya jatuhnya ke abang. Iya, tiba-tiba saya yang dapat golden ticket itu jadi kayak orang-orang sudah senang-senang sama Yulin. Saya keluar bosan. Aku juga dapat golden ticket. Wah, terangkat lagi semuanya itu kayak langsung. Wah, Malang dapat langsung. Iya, euforia gitu. Kita langsung semangat. Tapi saya tidak dipanggil. Pas Suci 3, saya dapat lagi golden ticket itu di Surabaya lagi. Di Surabaya. Tapi itu memang kayaknya kayak feeling abang kalau ini tembus aku nih gitu. Iya, ini kayaknya tembus itu karena aku tuh juga malas-malasan sebenarnya ikut audisi. Kayak mau ikut nggak ya? Karena saya lagi kerja waktu itu di Malang. Saya lagi kerja gitu kayak gimana pekerjaanku ya kalau aku ikut audisi bolak-balik sana lagi kan? Bisa nggak nih? Tapi didorong sama teman-teman apa segala macam. Ikut aja bang. Udah akhirnya aku ikut. Dapat tuh golden ticket. Nah, aku udah pulang ke Malang. Tiba-tiba dipanggil lagi ke Surabaya untuk bikin VT, Pras. Di situ agak feeling. Di situ tidak, mereka udah bilang, bang kayaknya abang lolos ini. Kita jaga-jaga aja ya, siap-siap bikin VT. Oh iya siap. Datang ke Surabaya lagi. Pras, waktu itu saya punya uang itu cuma 50.000, apa 40.000 gitu. Tinggal uang di kantong itu ya? Sudah habis. Saya punya uang itu di Malang tuh tinggal 40.000. Tidak ada uang sama sekali. Saya pakai naik bis ke Surabaya. Mungkin habis sekitar 24.000, 25.000-an lah. Habis untuk bis. 10.000 saya pakai untuk makan. Habis itu saya punya uang tuh sisa berapa? Tinggal 5.000. Pokoknya tinggal receh-receh. Gimana caranya? Nah, sampai Surabaya, syuting lah VT itu. Saya tidak bisa balik ini. Jadi habis syuting VT itu ada stand up night. Nggak tahu kalau kau audisi di mana waktu itu? Padang. Di Padang. Habis audisi Suci 3 itu malamnya ada stand up night nggak? Yang isi mereka G itu? Oh tidak. Kalau aku kan audisi Suci 4 bang. Oh, kau tidak ikut yang audisi Suci 3? Iya. Nah, yang audisi Suci 3 Suci 3 ikut aku yang di Bandung. Malamnya ada acara. Iya kan? Iya betul, ada acara. Aku habis bikin VT, G sama Boris sama Gilbas tuh udah siap-siap banget itu untuk mereka ngisi acara Sun Suci Kompas itu di situ. Udah tos-tosan gitu kayak, oh ya, selamat ya Ria, mudah-mudahan lolos sampai final gitu. Iya, makasih. Mudah-mudahan di callingnya makasih. Mereka masuk situ, saya tuh duduk di tangga, Pras. Udah habis syuting VT nih. Duduk gitu saya pikirin kayak, anjing, bagaimana caranya saya pulang ini? Tidak ada uang, saya tidak ada uang sama sekali waktu itu. Terus lewatlah Dono Pradana dia lewat. Terus lapori dia bilang, lapori. Terus aku kan kayak bodo amat lah. Aku kan kenal sama Dono juga udah cukup sekian tahun lah kenal sama Dono. Dan maksudnya ya udahlah bodo amat. Aku bilang sama Dono tuh, Don, kamu ada uang lebih nggak? Aku nggak ada duit mau pulang. Kaget dia, serius Don. Aku tadi datang ini, kuceritakan aku ini datang tadi uangku pas-pasan, cuman untuk bis aja. Habis untuk makan, saya tidak tahu ini mau pulang bagaimana. Kok ada uang lebih? Saya pinjam, nanti saya transfer, nanti saya balikin. Terus kata dia, aku juga nggak punya duit, Ri. Dono waktu itu dia tidak punya duit. Emang komik-komik ini ya, zaman-zaman open mic itu sumpah sebenarnya pada susah banget. Bro. Kita itu kalau open mic itu pilih tempatnya itu yang ST-nya itu 1.000 atau 1.500. Betul. Kalau ST-nya 3.000 itu kita berat itu untuk open mic di situ. Aduh. Jadi gak lucu biasanya itu kepikiran duit 3.000 tadi. Iya. Kita tuh pasti milih itu yang minumannya paling murah. Jadi saya tidak ada uang, Dono tidak ada uang. Saya duduk aja di tangga itu. Itu dia lagi berputar otak kayak, ini apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa pulang kan? Dan dia juga ngomong, aku juga gak ada uang. Iya, dia juga gak ada uang. Terus dia duduk sama saya Rio,
Dia panggil saya tunggu. Tiba-tiba ada 2 orang. Ini mohon maaf ini ya teman-teman, bukannya kita melakukan sesuatu yang ilegal. Iya. Cuma namanya kepepet, kadang-kadang otak berjalan. Tiba-tiba Dono dia panggil 2 orang. Mas ini mas, mau jadi ikut nonton Sun? Iya mas, tapi kehabisan tiket. Dia bilang, oh iya mas, tapi kehabisan tiket. Terus Dono bilang, yos mas, bayar saja sama saya. Dia kasih 50.000 itu kalau tidak salah untuk 2 orang. Dono itu dia kebetulan penjaga pintu. Dia stempel 2 orang. Tak tunjukin stempelnya aja mas. Jadi dia masuk itu dia kasih tunjuk stempel. Uang 50.000 itu Dono diambil, udah kasih ke saya semuanya. Yos Ri, kamu balik aja, aman. Serius ini Don? Iya nggak apa-apa, kamu aja yang bawa. Itu alhamdulillah saya balik pakai uang itu. Iya. Dan orang itu pun bisa nonton juga akhirnya. Dan orang itu juga bisa nonton walaupun juga. Dono emang agak bangsat. Iya. Enggak. Tapi kan dia tujuannya bantu saya kan. Betul. Orang Kompas tolong dicatat 2 orang itu ya, minta duitnya ke Dono. dan maksudnya, tapi kan juga kalau aku pikir-pikir kan, ya harusnya ditanya juga kan, ada uang pulang apa enggak nih saya nih. Biaya transport minimal kan. Iya, orang Kompas juga ya, enggak apa-apa. Yang penting itu kan bagian dari dari perjuangan bagian dari gitu. perjuangan. Betul. Itu saya akan ingat. Maksudnya tidak tahu ini ceritanya. Tapi benar loh, sebenarnya harusnya ada uang transport loh, soalnya dia yang calling kan. Iya. Mungkin lupa di saat itu lupa. Dan mungkin juga tidak kepikiran karena ya hitungannya kan Surabaya Malang mungkin kayak deket. Angkot doang ini. Iya. Pras juga kan kalau dari sini disuruh tag di Senayan juga kan mungkin kayak ya udahlah tag aja dekat ini gitu. Iya. Memang waktu itu juga tidak ada tidak ada yang berpikir bahwa itu akan penting untuk dibicarakan. Cuman masalahnya ada waktu itu saya tidak ada uang sama sekali. Iya. Wah, tapi ini bagus banget lah. Ini baru dapat tahu aku ya, dengan perjuangan sebegitu. Balik nggak ada uang. Ngomong abang nggak ada keberanian ngomong sama orang Kompas. Transport menang. Kita juga tidak enak. Iya, kita masih kecil sekali di saat itu ya. Kecil sekali ya, masalahnya adalah saya lebih takut saya punya peluang untuk dipanggil final hilang gara-gara minta uang transport. Ya dong, logika gue waktu itu kan kayak saya ke panitia, bang bagi uang transport. Dalam hati dia kan kayak, belum aja udah belagu nih anak ini. Udah perhitungan udah minta transport. Nanti kalau di show bagaimana nih, pasti banyak maunya nih anak nih. Jadi kayak saya juga tidak berani minta biar aman lah. Biar aman lah gitu. Yang penting fokus saya adalah amankan dulu lah, ini saya bisa dipanggil final apa enggak. Betul. Geser. Pertanyaan terakhir. Seandainya Bang Mamat nikah, akankah ada kegaduhan di acara pestanya nanti? Mamat nikah. Sebenarnya pertanyaannya ini adalah, apakah Mamat akan nikah? Bener pertanyaan itu. Apakah Mamat akan nikah? Kita aja nggak tahu. Kita kan tahu. Kecuali sekarang udah ada hari tanggalnya, kita bisa mikir. Apakah kita akan gaduh atau tidak nih? Ini aja belum ada tanda-tandanya. Kita sih ada persiapan untuk bikin gaduh. Ada keinginan. Tapi kan kita belum tahu nih kapan. Betul. Doakan aja Mamat bisa segera nikah biar kita bisa segera gaduh. Betul. Tapi kalau memeriahkan pasti kita akan memeriahkan. Sama kayak gua, Mamat, Abdur, nih gua kasih sedikit ya. Gue juga akan memeriahkan di acaranya show-nya Bang Ari di Ilmu Hitam. Ilmu Hitam. Betul. Pokoknya ya tidak mungkin lah, pasti mereka harus terlibat. Dan minta dengan sangat salah satu senang kamu dilibatkan di sini. Senang sekali. Beda kan? Beda. Ini beda dari show sebelumnya teman-teman. Keterlibatan kalian juga kayak menyenangkan nih kan? Betul. Dan ini aku kasih sedikit ya. Vibe-nya di awal kalian akan mendapatkan timur sekali. Yes. Ya, timur sekali menurut. Feel-nya asik banget. Feel-nya asik sekali. Itu ya. Iya. Itu salah karena satu. Memang yang saya bilang tadi, ilmu hitam ini bukan saya mau bicara mistis-mistis atau apapun. Ilmu hitam itu saya akan tunjukkan bahwa Indonesia Timur itu sebenarnya sisinya itu ini loh. Oke. Ilmunya kami untuk bertahan hidup di sini tuh, ketika saya bertahan dengan ilmunya saya untuk berkomedi, ada teman-temannya saya yang bertahan dengan ilmunya yang lain. Iya, betul. Itu yang sebenarnya ingin saya tunjukkan gitu. Tapi nggak nutup juga kemungkinan orang beli tiket itu pengen dengar cerita asmara Anda. Ada nggak? Asmara. Kalau asmara sih mungkin cuma sekitar 80% lah dari penonton. Menurut Gana, tagline saya. Betul. Tagline saya.
Betul. Cinta ditolak, komedi bertindak, teman-teman. Apa itu ketertinggalan Indonesia Timur? Sudah banyak yang bahas. Apa itu? Betul. Akan kubahas ini. Jadi teman-teman jangan lupa saksikan Ilmu Hitam show dari Bang Ari Kriting. Ini show pertama loh teman-teman. Dari sekian tahun dia sudah berkarya di bidang stand up comedy. Baru kali ini. Pertanyaan selanjutnya lah, nggak apa-apa. Kita masih ngobrol nih. Kenapa baru sekarang bikin show? Kenapa saya baru sekarang bikin show? Sebenarnya saya itu orang yang kurang percaya diri, Pras. Sejujurnya. Orang-orang kadang-kadang lihat saya itu kalau di panggung mungkin begini, kalau di diskusi sama orang mungkin begini. Tapi sebenarnya saya tuh selalu merasa kalau saya tuh tidak punya sesuatu yang spesial. Sebenarnya saya itu selama bertahun-tahun saya itu tidak merasa bahwa ada yang spesial dari dirinya saya gitu. Makanya ketika Bang Panji bikin special show, saya nonton, spesial banget ini isinya gitu. Kok Ernest bikin special show, saya nonton, spesial banget ini isinya gitu. Dan teman-teman yang lain bikin spesial itu kayak kok bisa ya, maksudnya dia bisa menarik sebuah perspektif gitu untuk bikin spesial gitu. Awe bikin spesial, teman-teman yang lain bikin spesial tuh kok kayaknya enak didengar gitu. Waktu itu saya lihat juga pidato presiden kan kayak menyenangkan gitu ditonton gitu. Terus saya tuh kayak apa ya yang spesial dari saya gitu. Karena saya tuh kebetulan takut. ada ini. Saya tuh punya ketakutan gitu kayak ketika saya show, apalagi tidak merasa itu kan kayak pasti orang mikir sejam, iya. apa kan panjang nih kan. Nah, kalau sejam 2 jamnya sih mungkin saya sudah pernah tampil sejam. Sudah pernah lah saya tampil sejam itu. Tapi apakah intinya itu spesial atau cuman sekedar hibur-hiburan aja tuh yang mungkin apa yang akan dibawa pulang orang? Iya, itu yang kayak apakah saya sespesial itu sehingga orang harus nonton saya punya special show. Cuman selama bertahun-tahun itu saya terbebani dengan pemikiran itu. Dengan pemikiran itu kayak nggak bisa nih saya bikin special show. Saya udahlah saya stand up aja. Aku cuma materiku belum spesial itu. Materiku belum sespesial itu. Cuman mulai dari 3 tahun kemarin, 4 tahun kemarin gitu, saya kepikiran kayak saya tidak pernah tahu saya akan spesial apa tidak. Kalau saya tidak pernah coba. Itu kan cuma judulnya aja yang special show. Spesial pasti nanti, Bang. Iya, tapi isinya yang penting ada sesuatu yang ingin saya sampaikan sama orang, ada sesuatu yang ingin saya bagikan sama orang. Dan yang terutama adalah saya pengen itu terdokumentasi dalam satu dokumentasi, jejak dokumentasi yang utuh. Betul. Itu saja sebenarnya. Makanya kenapa akhirnya saya putuskan, ya udahlah saya harus bikin spesial. Karena beberapa hal yang ingin saya sampaikan ini, kalau dia ngecer di event ini, terecer di event itu, terecer di event ini kan kayak sebenarnya ada garis benang merah yang pengen saya sampaikan gitu. Makanya kenapa pada akhirnya saya putuskan untuk bikin special show. Ini sebenarnya sudah dari 2 tahun yang lalu. Udah lama persiapannya? Udah lama. Cuman terkendala sama COVID aja. Sebenarnya saya sudah ngomong sama Bang Dipa, sama Ko Ernest, sama manajemen HA Corp lah. Saya sudah bilang kalau saya akan bikin special show dari 2020-an itulah. Cuman terkendala COVID dan lain sebagainya, akhirnya baru terrealisasi ini. Nah, tahun ini sebenarnya juga hampir tidak bisa kejadian ini. Kenapa? Ya karena banyak agenda, banyak banget agenda yang harus kita bikin gitu. Cuma bilang, kayaknya saya nggak bisa nih. Lewat dari 2023, saya nggak akan ngomongin ini lagi gitu. Jadi ini akan bungkus. 2023 saya akan mulai babak baru kehidupannya saya. Jadi saya harus dokumentasikan saat ini juga. Bakal seru pasti, Bang. Namanya special show. Aku terakhir yang show ibu kan? Iya. Nah itu emang 90% ngomongin ibu semuanya. Hampir 100% malah. Deep tapi. Deep sekali. Butuh 1 nyawa untuk aku bikin special show. Kalau nggak ada kepikiran. Aduh, kau punya tagline juga, butuh 1 nyawa untuk bikin special show. Nggak ada kepikiran sama aku. Aku pernah mau bikin namanya Sopan Stay, terus kayak tarik ulur gitu sama diriku sendiri. Kurang. Aku pernah mau bikin namanya Stigma. Udah share ke anak-anak informasinya. Anak-anak komunitas udah beberapa bikin grup. Iya. Pas mereka semangat, kitanya yang enggak deh, bro. Sosokan saya ini bikin Stigma. Nah, iya, aku juga begitu. Sosokannya saya ini bukan Panji Pragiwaksono, bukan Ernest Prakasa gitu. Saya sampaikan. Sosokan saya gitu itu. Terbeban saya selama bertahun-tahun dengan itu. Makanya gagal Stigma dulu itu. Makanya jadilah Ilmu Hitam, teman-teman. Amin. Di tanggal 16 September 2023. Di mana? Di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki. Harga tiket? Tiketnya bisa dicek di loket.com. Harganya mulai dari kisaran 275 sampai 600. Enggak sampai 1 juta saya. Enggak sampai 1 juta. Waktu itu saya ini bikin 2 show ya. Iya. Ada show siang, ada show malam. Iya. Show 1 itu show siang, show 2 itu show malam. Iya. Karena kalau cuma 1 show
sewa gedung dan lainnya nggak nutup. Jadi 2 show ya. Bisa nutup tapi tiketnya harus mahal banget. Dia sampai 1 juta, makanya dibikin 2 800, 700 show. gitu kayaknya saya nggak mau deh. Saya cuma pengen berkumpul sama orang-orang. Akhirnya saya bikin kayak nggak apa-apa. Saya effort aja bikin 2 show, energinya akan lebih banyak, tapi artinya saya bisa jual tiket lebih murah. Betul. Karena lebih banyak yang bisa datang. Tapi gue dapat WhatsApp tadi dari manajemennya Bang Ari, kalau tiket itu sisa 300 lagi teman-teman. Jadi waktunya tinggal seminggu ini. Ya kalau kalian nanti atau on the spot ternyata tidak ada, ya kalian duduk di tangga tempat Ari mau masuk panggung ya. Terima kasih Bang Ari, tepuk tangan teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman. Kita ada baju dari Khas Kreatif. Ini ukurannya apa guys? Pas nggak? XL. Luar biasa. Sama ini juga kalau buat anak-anak di kantor mau ngerokok tuh. Siap. Silahkan. Boleh. Terima kasih banyak. Terima kasih Bang Ari. Semoga lancar show-nya dan semua penonton terbahak-bahak dan juga. Nah begitu ya kalau abang kita ini, terus kita tidak bisa bilang tidak gitu. Yuk bawa aja Bang semua. Terima kasih Bang Ari, sampai bertemu di Ilmu Hitam. Terima kasih teman-teman. Luar biasa. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like dan share. Komen juga siapa yang harus kita undang teman-teman. Terima kasih banyak semuanya sudah nonton. Sampai bertemu lagi di PWK selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.